FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best local station. 105.8 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service 081-880-158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, senang sekali saya Jason Blue menemani Anda lagi dalam berproses menuju kesejatian diri. Hari ini hari Kamis 19 Maret 2009. Dan seperti biasa Anda juga bisa live interaktif di 391 3554 line telepon atau juga lewat SMS di 0818801058. Seperti biasa bersama Siwo Agus Hidayat yang akan hadir untuk Anda di berproses menuju kesejatian diri. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sayup-sayup suaranya? Kenapa nih? Suaranya mesra ya. Mesra ya? Mesra? Ada siapa di samping tuh? Ada biasa. Siapa tuh? Yang setia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik terus ya? Selalu baik. Kangen ya? Ya boleh. Udah seminggu lewat. Jadi hari ini hari Kamis malam seperti biasa bersama dalam berproses menuju kesejatian diri. Mau lewat telepon apa lewat SMS Iwo? Dedek. Pokoknya dari mana aja ya? Dedek. Udah dibuka pintunya semua? Nanti. Waduh. Dari segala penjuru sudah siap? Oh, ada yang nanya mas. Apa? Live streamingnya ini kok ada yang belum aktif. Oh ya, nanti disampaikan ke bagian teknis ya. Oh gitu ya. Mohon bersabar. Yang pasti ini sudah dicatat dan akan disampaikan ke bagian teknis yang mengurusi masalah live streaming. Jadi dimanapun Anda berada nanti bisa menyimak berproses menuju kesejahteraan diri. Baik itu di. Ini sudah bisa belum live streaming? Mungkin masih dalam perbaikan, bersabar. Jadi kalau udah oke, di mana aja pasti bisa dengar suara Siwo Agus Hidayat. Gitu. Oke, Siwo silakan. Oh, saya akan ikut saja. Ya, sambil menunggu telepon. Ada pertanyaan, ada jawaban, ada sharing, ada tanggapan. Iya, makanya silakan. Pertanyaan nggak ada tanggapan, nggak ada masukan, ya kita setel lagu-lagu. Ada Pak Heri lewat SMS. Yang pertama boleh ya, karena SMS kemarin-kemarin kayaknya begitu banyak. Pak Heri di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana sih cara melatih kepekaan spiritual kita agar selalu menuju ke kesejatian diri? Melatih kepekaan Spiritual kita agar kita agar selalu menuju ke kesejatian diri. Aduh, Gampang ya? nggak tahu lah, nanti kalau sulit paling jawabnya saya malah mudah kok. Oh gitu. Saya belum tahu gitu. Belum tahu, mohon maaf gitu ya. Iya, tentu tidak puas gitu. Tapi biasanya mas, itu yang didulukan karena kita acaranya on air. Yang didulukan itu teleponnya dong. Iya, Gitu ya. pasti. Ya tapi kalau memang belum ada, ya SMS boleh lah. Iya. Agar adil. Saya ambil. Silakan. Kepada seluruh light audience beserta seluruh keluarga besar dan stafnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa alihi wa mawala, wa la quwata illa billah. Light audience yang berbahagia, kita alhamdulillah ketemu lagi, sharing kembali. Semoga kita senantiasa menambah fokus terhadap tujuan hidup kita. Semoga kita juga mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap niat kita. Dan semoga kita kian mampu untuk konsentrasi terhadap tugas kita. Manakala kita bisa yang seperti itu, maka semoga mudah-mudahan acara kita ini bisa memberikan manfaat kepada masing-masing kita. Tentu manfaat itu akan berbanding lurus dengan bagaimana kita menata tujuan kita, menata niat kita. Dan karena ini sifatnya sharing, jadi jalurnya adalah jalur persepsional, jalur rasional, jalur ilmu visual. Maka mohon kita memberikan sedikit tambahan konsentrasi agar kita lebih mudah untuk mencermati mana yang harus saya terima dan mana yang harus saya tolak. Mohon jangan tergesa-gesa menerima, mohon jangan tergesa-gesa menolak. Banyak terjadi kesalahpahaman, banyak terjadi bahkan lebih lagi dari sekedar kesalahpahaman. Banyak itu terjadi hanya karena kita tergesa-gesa menerima atau tergesa-gesa menolak. Dan saya duduk di sini sebagai teman sharing Anda, bukan sebagai narasumber, apalagi rujukan. Saya tidak mewakili pihak manapun, kecuali saya sekedar mewakili pemahaman saya sendiri yang masih sangat terbatas, yang masih dalam masih sangat relatif. Jadi sangat mungkin untuk menerima revisi dan sangat mungkin untuk menerima kritik dari light audience semuanya. Mari kita saling bersahabat, saling bersaudara dalam rangka berproses menuju kesejatian masing-masing diri kita. Light audience sudah diawali oleh Bapak Hari di Tangerang. Kalimat pertanyaannya sangat singkat, tapi saya membayangkan jawabannya itu panjang. Bagaimana melatih diri untuk bisa mempunyai kepekaan spiritual dalam rangka berproses menuju kesejatian diri. Jadi ya, pertanyaannya simpel, jawabannya yang nggak bisa simpel. Jadi saya mohon maaf kalau saya agak panjang kayaknya membahas ini. Bagaimana melatih diri menuju kepekaan spiritual. Masalah spiritual agar bisa peka membutuhkan latihan dalam rangka kita menuju penyempurnaan diri. Latihan yang seperti apakah itu? Ayo, siapa yang bisa tunjuk jari? Bagaimanakah melatih diri? Saya akan sedikit mundur tentang diri yang saya pahami secara global. Kalau saya punya mobil,
alat yang ada di dalam mobil itu. Oh, ini ada yang sering bentuknya bulat itu untuk mengendalikan arah, yang disebut setiran itu. Kemudian di bagian bawah ada pedal. Pedal itu bermacam-macam. Ini yang bukan matic loh ya, yang masih manual. Ada pedal yang untuk mempercepat laju kendaraan, itu namanya pedal gas. Ada pedal untuk mengerem, untuk memperlambat laju mobilnya, itu namanya rem, pedal rem. Ada lagi yang lain-lain. Kalau kita semakin memahami alat itu, maka kita semakin mudah untuk mensikapi bagaimana menfungsikan alat itu. Pada saat kapan kita menggunakan pedal gas, pada saat kapan kita menggunakan pedal rem, pada saat kapan kita menggunakan persneleng, pada saat kapan, dan seterusnya. Itu kalau saya jadi supir dari mobil itu. Kayaknya itu satu hal yang perlu agar kita bisa menfungsikan mobil itu sebagaimana mestinya. Nah, kita masuk ke diri saya dan juga panjenengan, Anda, masing-masing kita diberi sarana-sarana dalam diri kita, diberi bekal alat dalam diri kita dalam rangka kita melaju untuk berproses menuju kesempurnaan diri. Rumit memang kalau kita masuk ke bentuk detail, maka saya akan coba sharingkan pemahaman saya dalam bentuk sistem kedirian tapi yang global saja, yaitu bahwa saya itu saya sesuatu yang dari kecil saya, kemudian menjadi dewasa ya saya, menjadi tua sekarang ini ya saya. Sarananya kadang-kadang normal, kadang-kadang nggak normal. Kaki ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, dan seterusnya. Tapi saya tetap saya yang harus menyetir diri saya. Jadi kita bisa bedakan mana saya yang sebagai sopir dan mana saya yang sebagai mobilnya. Nah, dalam saya menyetir diri saya ini, jadi mohon dibedakan bahwa saya, ada yang saya sebagai sopir dan ada saya yang saya sebagai mobil. Nah, meskipun kedua-duanya itu ada dalam diri kita. Dalam kerangka global, saya diberi sarana agar saya bisa menyempurnakan diri saya. Sarana yang paling mudah difahami adalah fisik kita. Kaki saya untuk apa? Tangan saya untuk apa? Mata saya untuk apa? Dan seterusnya. Lebih mudah difahami. Ada sarana lain yang lebih tinggi fungsinya, yang sering disebut dengan panca indera. Ya, ada yang sarana untuk melihat, ada sarana untuk mendengar. Ya, kita punya fisik dan kita punya indera. Ada sarana
disebut saraf-saraf paling halus. Jadi itu merupakan sarana fisik yang paling lembut. Itu ada di otak. Nah, kita naik, ada alat lagi yang lebih tinggi dari sekedar fisik, dari sekedar indera, dari sekedar otak. Sarana itu lebih tinggi lagi, lebih sulit dipahami lagi, yaitu kita mempunyai unsur batinnya. Di sana ada dua besar di dalam batin kita itu, di hati kita, yaitu di sana ada nafas dan ada nurani, atau dalam bahasa teknis nurani itu juga disebut sebagai al-aql. Ya, kalau tadi kontrol dari indera dan fisik itu ada di otak, sementara otak itu akan dikontrol oleh alat yang batiniah tadi. Otak kita akan dikontrol oleh nafas kita atau akan dikontrol oleh nurani kita. Ada lagi nafas yang dia cenderung kepada kedirian kita. Nafas selalu mengajak bagaimana agar saya senang, mudah, santai, terhormat, bergengsi, punya harga diri, selalu ingin menang, selalu ingin instan, selalu tergesa-gesa. Dia semaunya sendiri. Semau gue deh. Nah, kalau sudah semau gue, itu berarti di sana ada tanda-tanda nafas yang sedang mengendalikan pikiran kita, sedang mengendalikan otak kita. Otak yang dikendalikan oleh nafas, dia akan membangun satu bentuk cara berpikir, tapi semau gue. Asal saya suka, asal saya senang, asal saya menang. Kurang lebih begitu yang saya pahami. Berbeda dengan alat yang satunya, yaitu nurani atau al-aql. Dia selalu mengajak bersyukur kepada Sang Maha Pemberi. Dia selalu mengajak kepada Tuhan, dan dia sangat dibatasi dengan hal-hal yang benar. Meskipun pahit, dia mau terima asalkan benar. Meskipun dia harus sulit, dia terima asalkan benar. Jadi nurani atau al-aql itu satu jalan sarana yang akan membawa kita kepada kebenaran dan Tuhan. Sementara nafas akan membawa kita ke bentuk-bentuk yang duniawistik, duniawi dan egoistis. Nafas mengatakan, yang penting saya menang, yang penting saya suka, orang lain itu urusan nanti. Dia ingin selalu senang dan menang sendiri. Kalau nurani mengatakan, dia ingin selalu senang tapi dalam kebenaran dan bersama-sama menuju Tuhan. Ya, nanti kalau ada di paradoks dari nafas, itu adalah nurani. Nafas selalu inginnya egois ya. Sementara nurani, dia mempunyai power untuk menuju altruis. Ada egoisme, ada altruisme. Yang satu mengajak kita ke bawah, yang satu mengajak kita naik. Nah, manakala otak itu dipengaruhi oleh nurani, maka akan menumbuhkan bangunan dan cara berpikir yang
dibatasi dengan kebenaran-kebenaran. Tujuannya adalah kebenaran. Cara yang dipakai juga kebenaran-kebenaran. Kejujuran, kesucian, dan seterusnya. Saya pada sharing-sharing yang lalu menggunakan satu istilah, berpikir itu ada berpikir yang sembarang dan ada berpikir yang tertib. Manakah berpikir yang sembarang? Adalah berpikir yang dimotori oleh nafas. Jadi kerjasama nafas dengan otak akan menumbuhkan cara berpikir yang sembarang. Tujuannya sembarang, caranya sembarang, cara menolak sembarang, cara menerima sembarang, cara menilai sembarang, cara mendata sembarang, cara menganalisa sembarang. Akhirnya mengambil keputusan juga sembarang. Semau gue, kurang lebih seperti itu. Berbeda manakala otak itu dimotori oleh nurani, oleh al-akal, yang dalam bahasa teknis disebut dengan al-akli, atau cara berpikir yang tertib, sesuai dengan kaidah-kaidah al-akal. Jadi berpikir dengan berakal itu berbeda. Mungkin satu lagi dalam ilmu halat ini, kita diajari, paling tidak saya punya pemahaman bahwa iblis yang selalu mempunyai sifat merusak, merugikan, itu dia hanya bisa masuk menggoda kita melalui nafas dan tidak akan mampu menggoda kita melalui nurani. Jadi barang siapa membesarkan bentuk nafsiyah, egoistisnya, maka itu sangat rentan untuk diprovokatori oleh iblis. Semakin kita bisa memanage nafas kita, berarti semakin mempersempit jalan provokasi iblis. Kemudian di sisi lain, kita juga diberi sarana, diberi alat yang disebut nurani atau al-akal, atau orang mengatakan sanubari atau hati kecil, yang dia selalu memancarkan cahayanya di dalam diri kita. Semakin kita membersihkan sarana itu, semakin kita menghilangkan hijab-hijab dan dinding-dinding yang menghalangi dia terhadap kerjasamanya dengan otak kita. Semakin dia cahayanya bisa menerangi otak kita, maka semakin jalan malaikat masuk semakin lebar, maka suara-suara nuraninya semakin terang, maka dia akan selalu menuntun kita semakin jelas. Ya, sampai di situ kita kembali ke pertanyaan Mas Heri, bagaimana melatih kepekaan spiritual. Nah, spiritual itu ada dua daerah. Yang satu daerah yang bisa dimasuki oleh iblis, itu juga daerah spiritual. Ada daerah satunya yang dia di-backing oleh malaikat, itu juga daerah spiritual. Mana yang mau kita pekakan? Semakin kita menuruti nafsu kita, kita akan semakin peka menerima pesan iblis. Semakin kita membersihkan nurani kita, kita akan semakin peka untuk menerima bimbingan malaikat. Nah, tentu yang dimaksud Mas Heri, yang saya tangkap, yaitu kepekaan spiritual itu yang nurani, bukan yang nafsi. Itu yang saya tangkap. Karena di akhir kalimat tadi beliau menambahkan bahwa dalam rangka untuk berproses menuju kesejatian diri. Ya, kesejatian diri kita itu kan terhubung yang terhubung dengan masalah ketuhanan, yang terhubung dengan masalah kebenaran. Itu yang bisa membawa ke kesejatian diri kita.
ada dalam pemahaman saya, untuk kita bisa berproses menuju kesejatian diri, kita butuh kepekaan spiritual, kepekaan nurani. Bagaimana caranya agar kita mempunyai nurani yang semakin peka, sehingga powernya juga akan semakin besar untuk ikut mengendalikan pikiran kita, agar bisa semakin besar perannya di dalam bekerja sama dengan otak kita. Nah, ada dua hal. Kondisi nurani seseorang itu ada yang karena banyak melakukan dosa-dosa, maka nurani itu bisa terhijabi oleh kotoran-kotoran spiritual. Banyak dikisahkan kepada kita, banyak diajarkan kepada kita, minimal yang saya pahami adalah sering diajarkan bahwa nurani kita ini bagikan cahaya, bagikan cermin yang bersinar. Tetapi setiap kita melakukan satu dosa, berarti kita membuat satu noda hitam pada cermin yang bercahaya itu. Nah, kalau kita tambah lagi satu dosa, maka ada satu titik lagi, titik noda hitam yang ada di dalam bola cahaya itu. Semakin banyak kita melakukan dosa, maka meskipun nurani itu tetap bercahaya, tetap bersinar, tetapi sinarnya semakin terhalang oleh noda-noda yang kita bikin melalui dosa-dosa itu. Ya, dosa itu bisa melalui fisik kita, dosa bisa melalui indera kita, dosa juga bisa melalui pikiran kita, yang semua dosa itu bersumber dari nafsu dan egoisme kita. Ya kan? Yang membuat kita berdosa kan karena egoisme kita kan, karena nafsu kita kan. Kalau karena nurani, tidak. Nurani selalu mengajar kepada kebajikan-kebajikan, kepada pahala-pahala, kepada kebenaran, dan kepada nilai-nilai ketuhanan. Jadi ada kondisi nurani seseorang yang dia terbalut oleh noda-noda hitam karena dosa-dosanya itu, sehingga pancaran cahayanya tak lagi mampu untuk mempengaruhi jalan pikiran kita, dan tidak mampu mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, menerima atau menolak sesuatu. Nah, hidup kita dari hari ke hari, dari saat ke saat, sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan kita terhadap setiap sesuatu. Dalam sehari, mungkin kita bisa mengambil 10 keputusan. Apalagi kalau kecil-kecil bisa tak terhitung ya. Nah, kalau hal-hal yang besar, yang itu pengaruhnya cukup signifikan, ya kalau kita salah mengambil keputusan, maka akan menimbulkan akibat-akibat yang negatif. Nah, dalam mengambil keputusan, itu peran bagaimana kita mendata, peran bagaimana kita menganalisa, peran bagaimana kita menyimpulkan, peran bagaimana kita menerima atau menolak, kita mengambil atau sementara mempending. Itu peran pikiran sangat penting di situ. Pikiran akan tertib manakala dia mendapatkan power dari nurani. Pada saat nurani itu tertutup oleh noda-noda akibat dosa-dosa kita, maka peran nurani akan semakin kecil. Dan itu berarti di daerah sebelahnya, yaitu daerah nafas, dia semakin besar perannya. Kalau nafas perannya semakin besar terhadap mekanisme otak kita, maka jalan iblis untuk masuk ke dalam diri kita akan jauh lebih besar juga. Nah, kurang lebih begitu gambaran
damai, lebih sejuk, lebih menenteramkan, dan lebih sejahtera. Dan itu hanya ada di dalam nuansa kebenaran. Ya, nuansa kebenaran itu selalu bernuansa damai, sejahtera, menenteramkan, dan membuat orang lain aman. Berbeda kalau lawan dari kebenaran, yaitu kesalahan. Cara berpikir yang salah, dia akan menumbuhkan arogansi, kekerasan, asik kalau merugikan orang lain, senang melihat orang lain susah, susah bila mana melihat orang lain senang. Di sana ada iri, dengki, dan seterusnya. Jadi, bagaimana kita melatih kepekaan spiritual dalam rangka berproses menuju kesejatian diri? Kalau kasusnya terkait pada pribadi yang nuraninya terbalut oleh noda-noda hitam akibat dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka jalan yang tak bisa ditempuh, maksud saya tidak ada jalan lain selain itu, yaitu yang pertama kita harus membersihkan kotoran itu agar cahaya nurani bisa memancar kembali, agar jalan malaikat masuk semakin lebar. Caranya gimana ya? Caranya kayaknya juga tidak ada selain itu caranya, yaitu mengadakan pertaubatan. Kita kemarin agak detail membahas tentang masalah taubat ini. Itu kategori personal yang pertama. Ada personal tertentu yang nuraninya sudah bersih. Wow, kalau ini jalannya akan lebih mulus nih. Apalagi kalau kita dari kecil itu sudah terjauh dari dosa-dosa dan dari noda-noda itu, sehingga nuraninya cerah. Oh, betapa indahnya hidup orang-orang yang seperti ini. Dari kecil dia sudah mampu mendengarkan suara nuraninya. Dari kecil dia sudah membiasakan diri untuk tidak menyentuh dosa-dosa. Masa depannya sangat cerah. Dia akan menjadi pribadi-pribadi besar nantinya, yang penuh dengan kesejukan dan kepesonaan pribadinya. Ya, itu kategori kedua. Saya tidak berani membahas yang kedua karena mungkin saya masih di daerah yang pertama. Ya, saya masa kecil saya, dan ya, tapi masih ada kesempatan bagaimana kita membersihkan noda-noda yang sudah membalut nurani kita agar suaranya bisa terdengar kembali, sehingga mampu menandingi suara-suara egoisme kita, suara-suara nafas kita. Berbahagialah orang yang mampu memenangkan nuraninya ini, dan saya turut berduka cita kepada orang-orang yang nuraninya kalah oleh egoisme nafsunya. Masa depannya sangat suram dia. Sementara orang yang dia sudah mampu dikendalikan oleh nuraninya, sudah mampu untuk mendengarkan cahaya-cahaya nuraninya, saya ikut berbahagia karena orang-orang seperti ini masa depannya sangat cerah. Nah, untuk secara praktis bagaimana kita melatih diri? Yang saya maksud berlatih diri itu, ya, yuk kita berlatih untuk mencari kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Itu kalau nggak kita berikan alokasi waktu khusus juga
selalu akan tertunda, dan saya mengalami itu. Untuk menuju pertaubatan itu, kalau kita tidak khususkan alokasi waktu tertentu, selalu saja akan tertunda. Tertunda lagi, besok saja, besok lagi. Ya. Usul saja, sebagaimana saya sering usulkan sama teman-teman yang lewat HBFM. Bagaimana kalau seandainya kita beli satu buku yang bagus, khusus, dan kita beli satu pena yang bagus, yang khusus, kemudian kita coba dari lembar pertama, dari hari pertama, kita tulis 1 atau 2 kesalahan kita masa lalu. Setelah itu kita kasih waktu khusus sesuai dengan ke situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita berikan waktu khusus untuk kita merenung atas kesalahan masa lalu itu. Nah, mudah-mudahan dari jalan simpel itu kita akan melatih diri untuk masuk ke daerah pertobatan. Ya, itu bagi yang kategori pertama tadi ya, yang nuraninya terbalut oleh dosa-dosa. Jadi bagi yang merasa pernah mengalami dosa-dosa, mudah-mudahan usulan itu berkenan. Itu juga untuk saya sih maksudnya. Gak tahu kalau Mas Jason. Sama. Dan banyak teman-teman yang mengatakan begini, Siwo, tapi itu berat Siwo. Berat itu, sepertinya begitu tapi berat. Saya hanya bisa sumbang saran, sumbang usulan, sumbang pendapat. Begini, saya bertanya kepada beliau, Mas, saya mau tanya, yang namanya pertobatan itu, adakah efek negatifnya? Jelaskah efek positifnya? Dan beliau hampir semua menjawab, iya, nggak ada efek negatifnya. Semua pure positif. Jadi, bertobat itu pasti benar? Jawab beliau, iya, pasti benar. Kalau sudah pasti benar, jangan dipikir lagi. Nggak perlu dipertimbangkan. Lorong pasti benar kok, dipertimbangkan. Dari banyaknya pertimbangan itu yang membuat kita berat. Ya, jadi sesuatu yang pasti benar, pasti menjamin masa depan, pasti menjamin kesuksesan, pasti menjamin kebahagiaan, pasti menjamin surga. Buat apa dipertimbangkan? Kita langsung aja terjun. Nanti kan tidak berat. Karena lebih banyak berat itu adalah kalah sebelum bertanding. Dari mana kita bisa kalah sebelum bertanding? Karena kita terlalu banyak pertimbangan. Nanti begini, nanti begitu. Udahlah, kita coba dari satu langkah ke langkah kedua. Dari tobat yang satu ke tobat yang kedua. Nah, nanti kalau itu sudah menjadi kita terlatih dengan itu, bahkan kita akan bisa merasakan indahnya pertobatan. Nah, itu berarti sudah berlatih. Jadi nggak perlu banyak pertimbangan deh. Pasti baik kok dipertimbangkan. Pasti benar kok, perlu dipertimbangkan lagi. Agama mana yang bisa menyalahkan bahwa pertobatan itu baik? Budaya mana yang bisa mengatakan bahwa pertobatan itu buruk? Tradisi mana yang bisa mengklaim bahwa pertobatan itu negatif? Filosofi mana? Pemikiran mana? Atau tata nilai yang mana yang bisa mengatakan bahwa pertobatan itu negatif? Tidak ada. Dari seluruh sudut pandang, dari seluruh sudut budaya, dari seluruh sudut peradaban, semuanya mengatakan pertobatan itu positif, pasti benar. Maka kita nggak perlu banyak pertimbangan. Yuk kita masuk. Kita besok beli buku satu, beli pulpen satu, khusus untuk itu. Satu hari kita dapat 2 kesalahan masa lalu. Kemudian saat-saat yang hening kita renungkan kesalahan itu agar kita bisa mendapatkan hikmah dari kesalahan itu, kita mendapatkan pendidikan dari kesalahan itu. Dan jangan lupa kita perlu membersihkan kesalahan itu dengan kita bermohon ampun kepada Allah, dan kemudian kita memohon maaf kalau itu terkait dengan beban-beban yang
Bagaimana melatih kepekaan spiritual? Ya. Kata kuncinya pertaubatan. Pertaubatan. Sekarang kita terima telepon. Silakan di 3913554 ya. 3913554. Silakan Anda bisa menelpon langsung di line telepon tersebut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Marno. Pak Marno. Nah, Iya, gitu betul. dong suaranya. Kurang gitu jelas Kurang ini, Pak. jelas ya. Sekarang cukup. Cukup jelas. Silakan Iya. Pak Marno. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Saya tempo hari on air dengan Siwo lewat HP. Ini masih ada hubungannya dengan kemarin Siwo tentang kebenaran yang Siwo jelaskan ada dua, secara rasional dan spiritual. Kebenaran spiritual seorang mampu meningkatkan kesadarannya di tingkat ini akan bisa merasakan kebenaran yang sama. Ini saya garis bawahi Siwo. Lantas di sini ada ungkapan juga, jika ada beberapa orang yang mampu menembus alam ini, alam spiritual dalam waktu yang sama, maka mereka bisa mimpi yang sama secara serentak pula. Bisa gimana? Bisa gimana? Jika ada beberapa orang yang mampu menembus alam ini, alam spiritual maksudnya, dalam waktu yang sama, maka mereka bisa mimpi yang sama secara serentak pula. Mimpi? Iya. Dan dalam tingkat ini pikiran bisa terjadi komunikasi. Tolong Siwo sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Marno, terima kasih. Kemarin masalah men-sharingkan tentang kebenaran, bahwa kebenaran ada kebenaran rasional, kebenaran spiritual, bahwa kebenaran rasional itu pasti berbeda-beda sesuai latar belakang personal masing-masing, sementara kebenaran spiritual itu cenderung mengarah kepada yang lebih sama. Itu kayaknya ya kita bahas itu. Tetapi kemudian kalimat penjenengan yang terakhir bahwa jika ada orang yang mampu menembus alam spiritual, maka dia bisa mimpi yang sama dan bisa menjalin komunikasi pikiran. Itu kayaknya nggak sampai ke situ sih kemarin bahasanya. Ini kayaknya bahasanya penjenengan deh. Ya. Saya teringat begini, Mas Marno, bahwa di antara ilmu-ilmu spiritual yang menyentuh kepada alam-alam wahyu, itu antara lain adalah mimpi yang benar. Tentu ini berlaku bagi mimpinya orang-orang suci. Ya, saya memahami ada orang-orang tertentu yang sebegitu tinggi pensucian spiritualnya, sehingga bukan lagi dia keinginannya sudah suci, bukan lagi dia sudah bisa meluruhkan egoismenya, tetapi bahan-bahan atau kecenderungan untuk keinginan buruk itu sudah tidak ada. Jadi keinginannya selalu baik, kehendaknya selalu baik, egoismenya selalu luruh di dalam ketauhidannya. Nah, orang yang lebih tinggi lagi dari itu, bahkan mimpinya pun tidak pernah ada yang buruk. Jadi orang-orang yang suci dan kemudian dia disucikan oleh Allah, itu
ada seseorang yang bermimpi, dan dalam mimpinya itu dia mendapatkan perintah untuk membunuh anaknya. Pasti kan tahu kan, itu mimpinya siapa nih? Nah, saya akan coba dramatisir sedikit ya. Ada seseorang itu dari Betawi. Kemudian dia menyatakan bahwa dirinya itu diutus oleh Allah, mengatakan bahwa dirinya itu seorang Rasul, dan dia membawa perintah Allah, dan dia sebarkan kepada masyarakat di Jakarta. Masyarakat Jakarta mencermati dia. Ada yang simpati, ada yang antipati, ada yang memuji, ada yang mencemooh, ada yang menerima, ada yang menolak. Biasa kan? Kan kebiasaan itu selalu terjadi kalau ada Rasul yang datang. Nah, di tengah pergulatan masyarakat yang menerima atau yang menolak itu, tiba-tiba sang Rasul tadi menyatakan bahwa dia diperintah oleh Tuhannya, dia mendapatkan wahyu lewat mimpi, dan mimpinya itu berupa perintah untuk membunuh anaknya. Ayo, kalau ada orang Betawi yang dia seperti itu, kita sebagai masyarakat DKI, masyarakat Jakarta, atau yang lebih luas lagi, kira-kira gimana? Kita mau berpikir bagaimana? Masa benar sih dia Rasul? Masa benar sih dia utusan Allah? Masa ada perintah kok untuk membunuh anaknya? Lewat mimpi lagi. Ini apaan sih? Ini bisikan malaikat atau bisikan iblis ya? Logis kan? Kita berpikir begitu? Ya. Ini tentang mimpi. Tetapi kenapa sampai figur yang ingin kita angkat ceritanya di sini, yaitu figur yang sering disebut sebagai bapaknya para nabi dan disebut sebagai bapak tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita semua kan sudah tahu cerita itu. Tapi coba kita bayangkan kalau kita hidup di masa beliau, kita pasti akan goncang, kita pasti akan sulit untuk menerima atau menolak. Mungkin kecenderungan kita untuk menolak. Bagaimana ada utusan Tuhan yang dia dapat perintah dari Tuhan, sementara perintah itu untuk menyembelih anaknya? Mana mungkin? Logika mana yang membolehkan itu? Ajaran nilai mana yang membolehkan begitu? Ini apa-apaan ini? Utusan Tuhan membawa petunjuk kehidupan, akan membawa masyarakat kepada kebenaran. Tiba-tiba dia dapat perintah, katanya dari Tuhannya, tapi untuk menyembelih anaknya. Ini gila-gilaan ini. Kan? Tetapi ingat, mimpinya orang-orang yang kesucian spiritualnya pada tingkat-tingkat tertentu, yang dia sudah mendekati alam-alam wahyu. Apapun perintah yang dia terima dari Tuhannya, dia hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Dia tidak pakai logika lagi, dia tidak pakai rasionya lagi, tapi dia pakai nuraninya, dan dia pakai kesucian spiritualnya itu dalam rangka menghamba kepada Tuhannya, karena dia punya keimanan yang sudah sangat kokoh, dan dia tahu pasti bahwa tidak ada satupun perintah dari Allah yang akan mencederai, apalagi mencelakakannya. Ya, sekarang kita tahu kan sejarahnya, bahwa endingnya ini adalah sebuah teladan yang luar biasa, sebuah ujian dan pergulatan beliau yang luar biasa. Ya, kita karena sudah tahu endingnya, ya enak saja, ya itu kan wahyu dari Allah, jadi ya harus dilaksanakan dong. Tapi coba kalau kita hidup di masa itu, kita melihat ini benar enggak sih orang ini?
ada ya malaikat kok membawa perintah Allah untuk menyembelih anaknya? Masa ada sih? Ini jin kali ini. Tapi jangan-jangan iblis deh. Ya, kalau kita hidup di masa itu, kita bisa bayangkan betapa rumitnya, betapa sulitnya. Kalau kita menolak logis. Kayaknya hal-hal seperti itu butuh adanya suara nurani, bukan suara logika. Ya, atau suara logika yang sudah dipandu sama nurani kita yang sudah bersih. Tapi kalau nurani kita itu masih terliputi oleh selubung-selubung kekotoran dosa-dosa kita, kemudian kita pakai logika,